Hey Capricorn, welcome and welcome back to your reading. Reading ini untuk kamu yang punya Capricorn Sun, Moon, Rising. Ya, dan ini kamu bisa lihat dari gebetan kamu juga, keluarga, saudara. Pokoknya kamu bisa ngintipin siapa aja yang punya zodiak ini ya. So, sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau informasiin bahwa apa aja planet yang mempengaruhi kita. And I know you think you going crazy, but you're not, honey. Kita emang lagi di transisi dunia yang, is pretty interesting, aku bilangnya ya, interesting. Okay. Venus retrograde di Pisces, Sun and Saturn conjunction, full moon total lunar eclipse in Leo, Sun transit in Pisces, Mercury retrograde in Pisces, new moon lunar eclipse in Pisces, and Saturn transit Pisces. Jadi banyak banget Pisces energy. Di sini Pisces itu kalau di Vedic astrology sekarang ya, maksudnya kalau di Western itu pasti masih di Aries duluan gitu. Kalau di Vedic astrology mundur sesaat, selangkah gitu. Depend on derajat-derajatnya. By the way, Vedic astrology itu emang dia sesuai sama letak astronomi ya. Jadi kalau misalnya NASA nih ngintip langit hari ini ya, letak planet ini di mana, di zodiak mana, sama sebenarnya. So, jangan bingung-bingung ya. So anyway, service aku apa aja sih buat kalian, mungkin kamu yang baru bergabung ya kan, kayak apa aja yang bisa kamu dapetin dari aku, informasi apa aja. Nah, natal chart itu menurut aku sangat important karena itu adalah peta kehidupan kamu, panggilan jiwa kamu. Jadi kamu lahir sampai kamu gone to this planet ya, at least lifetime ini ya. Jadi kamu gak usah bingung-bingung untuk compare hidup kamu sama orang lain. Kamu sudah punya jalan hidup sendiri. Kamu sudah tahu apa panggilan jiwa kamu ya, apa, kapan, kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada di situ juga jawabannya. Kemudian ada numerology, itu tuh jalur langit untuk tahu kamu dapat duit tuh dari mana, cuan kamu tuh dari mana. Jadi nggak perlu juga ikut-ikutan orang. Ada orang yang mungkin kerjaannya harus di pemerintahan jadi PNS, kamu nggak harus kayak gitu. Atau kamu nggak harus juga jadi nomad traveling, pindah sana pindah sini pindah sana, karena belum tentu itu jalan hidup kamu dan sesuai sama panggilan jiwa kamu untuk di kehidupan ini. So, be mindful dan lebih baik tahu diri kamu sejatinya bagaimana. Meskipun keputusan terakhir tetap di tangan kamu ya, Beb. And then ada marriage match. Ini kecocokan kamu sama pasangan, mau menikah atau belum, kamu bisa ngintip pasangan kamu dan energinya dari seksual, spiritual, mindset, ego kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu tebak-tebak kucing dalam karung, atau kamu nggak perlu tidur sama dia biar tahu seksualitas dia kayak gitu ya, Beb. Kamu sebenarnya bisa ngintipin dari Vedic astrology. That's how powerful knowledge sebenarnya, hidden knowledge ya. Kemudian ada personal year. Personal year ini kehidupan kamu dari Januari ke Desember lah gitu, dari tahun ini ya, setiap tahunnya. Jadi itu tahunan kayak gitu, personal tahunan kamu, dimana ada energi astrologi dan energi numerologi di dalamnya ya. Dan ada personal advice juga dari aku. Kemudian aku ada juga webinar healing batin melalui astrologi, karena kamu mesti tahu dari mananya, apa, kenapa luka kamu tuh lewat mana. Gitu, kayak fokus webinarnya tentang healing sih. Maybe another next time atau gimana, maybe I'll make, but so far fokus ke situ dulu, healing dulu ya. And then ada juga tentang ya Kali Yuga era ini ya, ending of Kali Yuga, karena this world getting crazier, dan kalian harus ngerti kenapa banyak orang tukang tipu, kenapa banyak yang bego tapi mimpin kayak gitu ya. Because of that's the tertulis begitu gitu. Jadi okay. Kemudian aku juga ada ebook yang bisa kamu baca ya. Ada ebook gratis yang bisa kamu baca ya, Spiritual Awakening 1-on-1, dasar banget itu. Kemudian aku juga ada ebook yang ngebantu kamu lah lebih awake ya, seperti Kundalini Rising. Kemudian aku juga ada ebook Kundalini Rising itu kamu gak perlu aneh-aneh lah untuk ngebangunin Kundalini kamu, karena setiap manusia punya a life force. Kundalini itu ya
life force-nya kamu. Kalau kamu tidak punya life force, kamu hidup tapi berasa tidak hidup, itu Beb. The reason why you don't feel alive, karena kamu tidak aktif life force-nya di badan kamu itu. And then ada self awareness, itu basic banget, kayak aku ngasih tahu semua yang cakra-cakra, vibrasi, energi, healing, astrologi. Di situ bisa dibilang complete basic knowledge, all the crazy stuff that you need to know lah di bumi ini, at least ya. And yeah, so many. Ada juga buku dating game. Pokoknya dating game ini kayak biar kamu tahu lah tipe-tipe manusia jenis yang kinda shady and everything. Yang penting mana yang menurut kamu suka aja ya Beb. So let's see, we go to your reading. A Capricorn, what is the message for us? Capricorn, Sun, Moon, Rising. Let's go. Ini videonya agak lebih cerah ya, it's good. I think aku akan pakai contrast and saturation yang kayak gini, jadi lebih pop up. Dan aku juga recordnya siang ini, makanya terang. Kadang kalau agak gelap itu berarti udah sore atau malam aku recordnya Beb. Depend on how I feel and when I have the time ya. Who you are, your desires, your action in the first house. Good. Ada perubahan langsung dalam diri kamu ya, jiwa kamu. Diplomatic, a relationship, get a fair deal in the 7th house. Okay, 1, 7. The granting of blessing from good fortune, Jupiter. This is great. A lot of great energy. Pesan buat kamu, by the way, buka hati ya. 7th house is relationship, Beb. Jadi meskipun kalian bilang kayak, aduh kenapa sih belum ketemu, atau kenapa sih ada tapi kok gak cocok, atau ada tapi masih gak selaras, karena sebenarnya kamu masih menutup hati, masih pasang tembok yang tinggi. Itu yang perlu kamu kondisikan. Jangan terlalu kaku. Iya, I get the message. Untuk kamu jangan terlalu kaku, lebih coba fleksibel. Karena kamu akan ada pertumbuhan diri, like your first house itu ya diri kamu, bentuk kamu, fisik kamu, ya badan kamu. It's you in the shelf. See another card here. Oh, it's 2 already. 2. The Bardo. Oh God. Yeah. I know. Don't be scared. You are the devil in the tarot card juga pun ya. The gem. Yeah, you never know, honey. You never know. It looks like dari luar kelihatan kayak, wah, ini kayak enggak banget. Tapi ternyata ketika kamu masuk ke dalamnya, oh, it's actually beautiful. Yeah. The medallion, right. Jupiter energy. Aku ngerasa juga di sini banyak Jupiter energy. Banyak dapat keberuntungan, good fortune. Keberuntungan. Aduh, ini kenapa nggak mau masuk di bawahnya sih? It's kinda, let me see. Ya kadang tangan aku like to dry or whatnot. Let's see. Aku mau ambil tarot dulu ya sebelum kita baca lebih dalam. Give us the message, universe. Give us the message for my Capricorn people, for the Sun, Moon, and Rising sign. Oke, ada apa aja nih? 6 of Swords, 2 of Cups, yes, love. My love is my mind.
but there is no Nine of Swords. Okay. And the Sun. Oh, I see. Okay, but let me tell you, ya, aku mau kasih tahu kamu. Kalau kamu ngerasa, aduh hubungan aku kok kinda fucked up atau kinda gak asik atau apa, tenang beb, tenang. Kamu finally ya akan belajar mengetahui, mengenal diri kamu dan mencintai diri kamu dengan setulusnya. Jadi kalian emang kayak dikasih semesta pahit-pahit nih, pahit. Tetapi beb, kalau kalian sudah bisa melewati patah hati itu, the heartbreak itu, sebenarnya itu kan ilusi aja ya. Well, I know dalam reality ketika kamu sakit hati itu ya, it's sakit banget ya. I've been there. Tapi kalau kamu sudah spiritual awakening, ya beb, kamu sudah di titik bijaksana akan energi, kamu tidak akan ngerasa yang sakit banget lagi karena kamu udah let go aja. Jadi kayak contoh ya, kamu diputusin, kamu di apa, kamu di ini, kamu di apa, kamu kayak yang ya udahlah, okay, it is what it is, I'll go. Jadi kamu nggak take it personal. Nah itu, kamu nggak bakalan baper panjang nggak jelas. Kamu kayak udahlah, move on aja. Udah, yang penting my career good, my money good. Energi Capricorn banget, fokus ke ya cuan ya kan, bikin bisnis, bikin perusahaan, kind of thing. This kind of energy Capricorn. Six of Sword, aku mau bilang ke kalian, cukup sudah masa lalu kalian sama mantan itu bukan cuma pacar ya, tapi kayak mantan temen, mantan musuh, you know, people yang pernah nyakitin kamu di masa lalu lah, even your parents, meskipun keluarga kamu yang mungkin memang nggak bisa diputuskan hubungannya karena darah gitu ya. Nah, bukan berarti kalian nggak bisa ngasih batasan. Cara kalian melatih keluarga kalian dengan memiliki batasan. Bukan cuma keluarga, di siapa saja. Like you say no kalau tidak mau. Kalau kalian capek banget terus dipaksa untuk ngelakuin hal yang kalian gak mau, ya bilang tidak gitu. Urusan mereka mau marah atau tidak, itu ego mereka gitu. Kalau kamu capek tapi kamu paksain, kamu harus nyangkul misalnya. That's going crazy, you just kill yourself itu kan namanya ya. Jadi tetapkan batasan. Kalau kamu bisa jam sekian, bilang ya mungkin jam sekian aku kerjain. Atau kamu mau ngapain ke sana, oke, mungkin jam sekian aku ke sana. Atau mungkin lusa aku baru bisa ke sana. Jadi you make your own decision. Dan juga kamu lepasin control issue. Jangan maksa orang juga ngelakuin hal yang sama untuk kamu. Kalau orang gak mau, jangan dipaksa. Vice versa, itu. Gak bisa hari ini, jangan dipaksa hari ini. Gak bisa tahun ini, jangan dipaksa tahun ini. So it's kind of same energy, you know. Let it go with the flow energy. Jadi benar-benar masa lalu, mantan itu musuh. Karena Capricorn suka remove orang ya, delcon aja udah tanpa dimaafin. Maksudnya dia nggak mau ambil pusing gitu ya. Beberapa dari kalian yang kuat Saturn pasti kayak gitu energinya. I know, I've been there. I mean, I have a strong Saturn also. Capricorn aku di Saturn aku di Capricorn maksudnya. Jadi I know how the Capricorn energy. Dan aku juga secara Western tropical, aku tuh juga Capricorn Sun. Tapi kalau di Vedic aku Sagittariusan, makanya aku ada duality energi. Dan paling banyak sebenarnya emang di Sagittariusnya sih aku. Terus seeker ya kan, guru, kinda like teaching. Terus aku juga suka traveling, suka pindah-pindah. Meskipun secara Taurus rising, aku suka berdiam di suatu tempat sebenarnya. Tapi untuk menghilangkan dan mengisi jiwa, aku harus pindah-pindah, which is traveling. Gitu. Aku ada tuh YouTube yang khusus nyimpan video traveling aku. Sebenarnya itu video buat sendiri aja sih. Cuman gimana ya, karena aku live part 3, aku suka juga gitu kayak show to the people and the world kayak gitulah ya.
Ya, Leo energi itu sebenarnya. suka show off kayak gitu. I mean, it's okay we show off as long as jangan berlebihan. Yang kayak, dapur-dapur pribadi di spill tuh jangan banget ya. And Capricorn of course tidak begitu, aku tahu. Cuma ada beberapa zodiak yang kinda overdo ya. So let's go back to this reading. Kita traveling kemana-mana tadi. Jadi aku mau bilang sama kalian, lebih kaku itu dibuang, kaku-kaku, lebih fleksibel, jangan kaku gitu. Karena kalau kalian mau punya relationship yang baik, jangan kaku, jangan keras kepala nggak jelas. You know what I mean? Jangan batu. Jangan batu, guys. You know. Okay. Aku mau ambil message from your spirit guide. Dari angel kamu lah ya. Okay, let's see apa saja pesan untuk Capricorn people. Okay, on a set of fire. And the life purpose. Okay, look. Ya, dan aku juga mau kasih tahu kalian bahwa kalian itu ya also, kalian tuh jiwa tua banget sebenarnya. Like, udah tua banget jiwa kalian itu. Nggak tahu berapa kali reinkarnasi ke bumi ini ya. I mean, nobody really knows exact number. Okay, jadi life purpose. Tujuan hidup kamu. Nah, the purpose of your life is to serve in a way that bring great joy to yourself and others. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus on serving a purpose, and then your purpose will serve you. Jadi kamu fokus dulu memberikan layanan kepada manusia dunia, you know. Jangan ego-ego banget kayak gitu. Jadi ketika kamu sudah mengikuti panggilan jiwa kamu untuk melakukan tujuan hidup kamu ke bumi, karena tujuan kamu hidup ke bumi itu bukan cuman sekedar sekolah, nikah, mati, udah nggak kayak gitu. Sekolah, nikah, punya anak, mati ya kan. I mean, it's kinda dark energy, kayak Capricorn gitu, mikirnya kan dark, kinda dark ya. Karena it's the devil, setan banget, setan ya Capricorn. Di energinya, kita nggak bilang itu baik, buruk, neraka, surga ya, Beb. Ini lebih kayak dark energy, sama kayak Scorpio actually. It's kinda similar. Scorpio itu lebih kayak kematian dan kamu setannya gitu. Jadi it's kinda more of dark energy gitu. Dan di bumi ini memang kita perlu terang dan gelap ya. Cuman juga bukan berarti melakukan kriminalitas ya. Beda, tolong jangan ambil asumsi yang aneh-aneh dulu ya. Karena setiap manusia itu punya energi gelap dan terang. Tinggal kamu aja mau dikuasai kegelapan atau kamu mau ambil jalan sendiri, jalan terang. Meaning a light worker, tebarkan cahaya, you know. Ketika kamu sudah menebarkan cahaya, kebaikan, kebenaran, kamu ya light worker itu, Beb. Because light workers is a people, human being, orang, makhluk, ya mau makhluk fisik atau enggak, yang memberikan cahaya, memberikan kebenaran, memberikan kebaikan di dunia. Jadi apapun profesinya, you are the light worker if you ngelakuin itu, ya. Release and surrender, yeah. We shower you with blessing of our radiant love. Open your arms and release the challenge that you held tightly gripped within your hands. Open your hands, arm, heart to our love and assistance. Jadi spirit guide angel kalian itu mau bilang, udahlah, surrender aja, release aja, gak usah kaku banget, gak usah terlalu tegang gitu loh. Chill the F. Santai. Tenang aja, semua itu udah sesuai alurnya dan kami kerjain itu. So your angel works for you gitu, kayak kerja buat kamu. I mean, emang udah tugasnya dampingi kamu gitu, dan kalian juga udah ada kontrak jiwa untuk janjian, ya udah turun ke bumi, nanti kamu aku temenin kayak gitu. Kita aja yang nggak sadar, dan
gak semua orang aja emang mau komunikasikan, karena ada yang bilang dosa juga kan, agama, komunikasi sama, ya gimana kalau kalian bisa komunikasi, nanti kalian tahu semua kebenaran ya kan, terus kan tahu semua kebenaran, tahu kalian bahwa semua itu just the game of life. And we are in the matrix of illusion. You know what I mean? Okay, you know lah. I mean, of course you know. Capricorn itu suka banget konspirasi teori kan. I know, honey, I do. Fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by the grass, trees, plants, and flower. Spend time outside as near to Mother Nature's cradle as possible. Open your curtain and window to refresh your home as well. Nah, jangan mager di ruangan aja, jangan di AC mulu ya kan. Keluar beb, jemur 15 menit, 20 menit, kena tuh matahari, kena tuh greeneries, pegang pohon, pegang gardening, like pegang tanah, injak tanah gitu. Maksudnya membumilah dan keluarlah dengan fresh air, karena itu akan memperbaiki siklus energi kamu. Ya, it's really, jadi kamu nggak anxiety lagi, kamu nggak going crazy or whatnot gitu ya, Beb. And let's see another cards for you, another oracle deck for you, my love. Let's see. Okay, one. So this. Thank you. All right. Star betting. Aku tadi ngeliat ada yang lewat. Like body, crystal grid, transmission, activation. Ya, Beb, meditasi ya, and then kamu bener-bener kayak kalau malam suka lihat bintang gak? Kalau bisa bersyukur aja ngeliatin bintang, langit kayak gitu ya, itu kalian bisa aktifin energi starseed kalian sebenarnya kalau kalian into that thing. Karena ada sih orang yang belum nyampe situ ininya ke kesadarannya. Ada juga yang udah. Jadi everything yang cup of your tea lah ya. Karena kamu bakal dinaikin, Beb, kesadaran kamu lagi. Kamu bakal diaktifasi semesta gitu loh. Jadi just embrace it. Call, soul, gift, and training. It's time to step up. Nah, kalau kalian punya gift, punya something yang kalian malu atau kalian takut dihakimi orang, atau kayak aku lah, tarot reader misalnya kan, astrologer, apa sih baca-baca bintang, atau apa sih baca-baca kartu kan, otak-otak yang berpikir seperti itu karena belum terbuka dan memang nggak ngerti essence of the things sebenarnya. Kadang nggak bisa judge juga sih, kadang kesel ya, karena kayak aduh pinter dong gitu kan, gemes. Jangan bego banget please gitu kan. Tapi gak apa-apa, kan emang perjalanan jiwa seseorang begitu, Beb. And also you. Jadi kamu udah jangan takut lagi dihakimi sama orang-orang. Like, selagi kamu melakukan hal yang baik untuk orang banyak, I think it's just do it, just do. The seeds of Mintaka, seeing potential, bringing unconsciousness to the light. Ya, kalian bakal diaktifasi banget sih, Beb, sama semesta. Like for real you are. This is really good. A really, really good energy. Jadi kamu untuk mau evolve menjadi diri kamu yang baru, ya. Pokoknya kamu harus buka hati kamu, open your heart, forgive, maafin diri kamu dulu terutama, baru kamu maafin orang lain.
Karena kalau kamu belum bisa maafin diri kamu sendiri, ya itu a root of your problem, permasalahan kamu itu. So, forgive yourself. Just forgive yourself. Forgive yourself. And then baru maafin yang lain. Maafin karena kamu tidak cukup sadar pada saat itu menerima kelakuan itu dan mau melakukan itu, apapun itunya ya. Jadi yang sudah berlalu ya udah gitu. Jangan ada lagi rasa-rasa malu, menyesal. Itu rasa-rasa low vibration. Nothing to worry about, nothing to sorry about. Everything is just lesson to learn. Gak ada yang namanya loss. Nothing is lost, honey. Really. Ketika kalian sudah sampai di kesadaran itu, ya gak ada yang namanya kita lahir ke bumi sendiri, mati sendiri gitu. Kita ketemu orang-orang ini ya, karakter-karakter ini ya, perjalanan kita hidup aja. Tapi kan teman sejati kita, it's diri sendiri. Jadi maafin diri kamu ketika kamu maybe mencari cinta di tempat yang salah, dengan orang yang salah, ya sudah lah. Mungkin itu keluarga, mungkin itu romansa, ya kan? And it's okay, yang penting kamu punya duit. I mean, seriously, Capricorn people mungkin PR kalian memang cinta, romansa, keluarga, ya beb. Tapi duit kalian tuh ada kok, ada aja, selalu ada. So, stay cool. I mean, at least universe itu nggak yang ngegebukin kamu banget lah untuk, grow up ya. Karena universe tahu lah, dan jiwa kamu juga tahu lah what best for you. Dan aku mau ambil tentang love-an, cinta-cintaan, romansaan. Pesannya buat kamu apa sih? So, it's about the love. Ooh, pretty fast. Look at this, so fast. So fast. Love and affection. Close your eyes and tell yourself you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Jadi kamu cobalah untuk mencintai diri kamu. Kamu tuh pantas banget untuk merasakan kebahagiaan, bersyukur, happiness ya. Apapun yang terjadi saat ini, di-ignore aja gitu. Fokus sama rasa bersyukur, fokus sama rasa I have everything I have. Ya, syukuri apa yang ada aja sekarang ini. Dan bahagialah karena itu. Jangan fokus sama yang kamu gak ada. Makanya kalau nge-scroll TikTok, IG itu sadar. Semua orang itu tunjukin yang bagus-bagusnya aja di Instagram, TikTok, YouTube, apalah. Sosial media, Facebook mungkin yang masih main. Aku juga ada sih, tapi it's kinda just catch up with people sebenarnya. Kayak saudara atau teman. Not really there to sosial mediaan sebenarnya. Atau paling aku upload foto. Foto jalan-jalan lagi gitu. So, kalian pantas untuk bahagia apapun kondisi saat ini. Jadi jangan fokus sama yang gak ada. I know honey. Jiwa-jiwa manusia yang membanding-bandingkan hidup itu masih ada di kita. Tapi kembali lagi ya beb, percaya bahwa kita punya waktu sendiri. Dan kita punya level sendiri, timeline, fase. Jadi focus on you, focus on your happiness. Okay my love? So, thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye-bye.